Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan isi buklet yang sudah kita buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah etika profesi. Adapun isi dari buklet ini adalah menjelaskan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran etika profesi BK serta keterampilan perilaku etis konselor. Selamat menyaksikan. Dalam buklet ini kami menyantumkan terlebih dahulu biodata dari kami berdua, yaitu saya Mitami Sofianti dan teman saya Novelia Respitasari. Selanjutnya teman-teman, ini adalah daftar isi, di mana ini sudah ada bagian-bagian isi dari buklet yang sudah kita buat. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian profesi dan kode etik. Profesi, menurut Supriyadi 1998 menyatakan bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap profesi. Sedangkan kode etik profesi merupakan norma-norma, sistem nilai dan moral berupa aturan tentang apa yang harus atau perlu, tidak boleh dilakukan dan tidak dianjurkan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan, tindakan atau perilaku oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya tertentu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah suatu kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada konseli. Nah, kode etik ini merupakan suatu landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi, diamalkan, ditegakkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang biasa disebut dengan APKIN. Oleh karena itu, kode etik ini wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah bagian untuk menjelaskan terkait pelanggaran etika profesi BK, yaitu tentang bentuk, penyebab, dan sanksinya. Selanjutnya, dalam buklet bagian bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling ini menjelaskan secara umum bahwa terdapat beberapa bentuk pelanggaran kode etik yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada bentuk pelanggaran terhadap konseli, terhadap organisasi profesi, serta terhadap rekan sejawat dan profesi lainnya. Nah, di dalam buklet ini sudah dijelaskan contoh-contohnya seperti apa. Kemudian ada beberapa penyebab juga yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling. Nah, di sini terdapat 5 hal yang menjadi penyebab, seperti tidak adanya sarana dan mekanisme, minimnya pengetahuan masyarakat, belum terbentuknya kultur atau kesadaran, pengaruh hubungan kekeluargaan antara pihak berwenang dengan pelanggar kode etik, dan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pelanggaran kode etik profesi. Nah, ini dijelaskan dalam buklet bagian ini. Kemudian selanjutnya di sini terdapat beberapa bentuk sanksi terhadap pelanggar kode etik profesi BK. Nah, ini ada 5 di sini sudah bisa dibaca teman-teman, bisa diberikan teguran, mendapatkan sanksi surat peringatan, pencabutan bahkan, dan apabila terkait dengan permasalahan hukum, maka akan diserahkan kepada pihak berwenang. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan contoh kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik ini ada berita bahwa guru BK yang melecehkan siswa di Malang diduga penyuka sesama jenis sejak umur 20 tahun. Nah, ini ada kasus pelecehan yang dilakukan satu guru BK di SMP Malang yang mana sudah ada 18 siswa berjenis kelamin laki-laki yang menjadi korban. Alasannya pelaku ini melakukan pelecehan seksual yaitu untuk melakukan penelitian S3, dan berdasarkan itu dia mendapatkan sperma, bulu kelamin, bulu ketiak, dan bulu kaki korban. Nah, selain itu juga ternyata pelaku ini memasukkan ijazah untuk mendapatkan ijazah lulusan
kuliahnya. Nah, oleh sebab itu dia terjerat pasal perlindungan anak dan pemalsuan identitas, bahkan bisa mendapatkan hukuman penjara 20 tahun. Nah, ini adalah contoh kasus pertama, sungguh miris ya. Selanjutnya, ini ada kasus kedua dari pelanggaran kode etik, ini yaitu cabuli siswa dengan dalih hukuman oknum guru ini ditarakan ditangkap. Nah, ini tidak lain dari yang sebelumnya, bahwa memang kasus ini dilakukan juga oleh guru BK di Tarakan terhadap 4 siswa berjenis kelamin laki-laki. Nah, ia melakukannya dengan alasan ya untuk memberikan hukuman. Jadi, dia melakukan pencabulan tersebut dengan ya alasan yang sebenarnya itu bukanlah bagian dari punishment atau hukuman. Hal tersebut kita dapat melihat bahwa sebenarnya masih banyak lagi mungkin kasus-kasus pelanggaran kode etik, dan ini yang kami angkat adalah menurut kami sangat miris. Apalagi melihat bahwa tindakan ini sudah masuk ke dalam yang seharusnya guru BK itu melindungi siswa atau peserta didik, tapi di sini malah menghancurkan masa depan dari siswanya sendiri. Oleh sebab itu, hal tersebut benar-benar sangat melanggar kode etik kita sebagai seorang guru BK atau konselor. Selanjutnya akan membahas mengenai keterampilan etis konselor dalam profesi bimbingan dan konseling. Nah, di sini akan membahas mengenai keterampilan konselor. Terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor, antara lain, yang pertama yaitu keterampilan attending, yaitu usaha dalam pembinaan untuk menghadirkan konseli dalam proses konseling. Upaya yang dilakukan dalam keterampilan ini yaitu seperti menunjukkan sikap empati, menghargai, dan mampu mengantisipasi kebutuhan yang dirasakan konseli. Aspek-aspeknya berupa seperti posisi badan, kontak mata, dan mendengarkan. Yang kedua, ada keterampilan bicara terbuka, yaitu keterampilan ajakan keterbukaan antara konselor dan konseli. Yang ketiga, ada keterampilan parafrase, yaitu keterampilan seperti pengulangan kata atau pemikiran kunci konseli yang dirumuskan oleh konselor. Yang keempat, ada keterampilan refleksi, yaitu keterampilan dalam merespon kondisi situasi yang sedang dihadapi. Aspek keterampilan ini itu berupa mengamati perilaku konseli, yaitu seperti ekspresi wajah, mendengarkan dengan baik, menghayati pesan, dan menyimpulkan perasaan. Yang kelima, ada keterampilan konfrontasi, yaitu dalam proses keterampilan ini konseling dimaknai sebagai pemberian tanggapan terhadap ungkapan konseli. Dan yang keenam, ada keterampilan interpersonal, yaitu suatu keterampilan untuk membangun relasi dan kemampuan komunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, ada keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan yang harus dimiliki berupa keterampilan komunikasi verbal serta nonverbal. Yang kedelapan, ada keterampilan diagnostik, yaitu konselor terampil dalam mendiagnosa dan memahami konseli, memperhatikan konseli, dan pengaruh lingkungan yang relevan. Yang kesembilan, ada keterampilan motivasi, yang dimana tujuannya itu untuk membantu konseling dalam perubahan perilaku dan sikap konseli. Yang kesepuluh, yang terakhir, ada keterampilan manajemen, yaitu suatu perhatian terhadap lingkungan dan pengaturan fisik. Selanjutnya, ada nilai-nilai etika profesional. Nilai-nilai etika profesional merupakan suatu hal yang sangat penting dalam profesi pembantuan atau helping profession. Inti dari nilai bimbingan dan konseling ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pencapaian tugas-tugas perkembangan manusia di seluruh rentang kehidupannya. Yang kedua, menghormati keragaman dan menggunakan pendekatan multikultural untuk mendukung nilai, martabat, potensi, dan keunikan setiap individu dalam konteks sosial dan budaya mereka. Yang ketiga, mempromosikan keadilan sosial melalui layanan advokasi. Yang keempat, menjaga integritas pribadi dalam hubungan konselor dan konseli. Yang kelima, mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling dengan cara yang kompeten dan dilandasi dengan perilaku etis. Selanjutnya ada perilaku etis konselor. Nilai-nilai profesional akan menjadi landasan perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Prinsip dasar dari perilaku etis profesional antara lain yaitu ada otonomi, kebaikan, keadilan, kesetiaan, dan kejujuran. Sikap-sikap dasar itulah yang harus dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menavigasi perkembangan konselingnya secara optimal. Atas dasar pemikiran itulah, maka diatur perilaku etis tersebut dalam sebuah kode etik bimbingan dan konseling dalam naskah ini.
Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan isi buklet yang sudah kita buat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran etika profesi dan juga keterampilan etis konselor. Nah, di sini kita memberikan sedikit penjelasan terkait dengan isi buklet di bagian belakang buklet ya. Nah, kalau gitu teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Semoga bisa dimaklumi dan semoga juga suka dengan buklet yang sudah kita buat. Kalau gitu kita akhiri, sampai jumpa lagi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.